berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam pelatihan kehumasan yang diadakan oleh Humas DPD PKS Kabupaten Tangerang. Humas DPD PKS Kabupaten Tangerang pada pagi hari ini mengundang perwakilan dari 29 DPC yang ada di Kabupaten Tangerang untuk sosialisasi kehumasan dan pelatihan kehumasan. Semoga apa yang kita lihatkan, yang kita awali langkah kita sejak dari rumah hingga sampai ke kantor DPD ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Mungkin yang agak-agak berbeda dari yang sebelumnya tentang kehumasan itu sendiri. Yang Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Yang pada akhirnya kalau kita lihat di sini kehumasan itu lebih melihat bagaimana potensi teman-teman kader di sini yang memiliki potensi luar biasa dalam peranannya dalam media sosial. Kalau mau coba kita dari secara survei itu hampir mungkin dari berapa ribu kader lebih dari 70% mereka pasti sudah bermain sosmed. Bapak-bapak bisa bayangkan seandainya sosmed itu dikuasai oleh kita dalam hal semua hal, dalam isu, dalam membangun sebuah paradigma pikir, dalam hubungan sama teman-teman DPD. Humas itu minta bahwa kerjanya itu harus beririsan. Kenapa? Karena kita saling berkaitan satu sama lain. Kalau misalnya BK itu memberikan kewajiban atau semacam taklimat ke bawah dengan begitu cepat, gimana kalau mau isu atau pengalihan isu bisa kita kerjakan sendiri melalui. Jadi ini salah satu bentuk website DPD ya, Ayo di. Nah, oh ini DPP, sorry, ini website DPP. Dari PKS Kabupaten. Ya, kebetulan beliau ini paling pakar kalau bicara masalah website, karena beliau yang selalu mengelola. Oke, ini sumbangan literasi dari kita ya, dari website DPD. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, jadi bapak itu silakan buka. Sebenarnya kita sering kirim-kirim ya beberapa grup yang itu juga kita mintakan dikirim ke semua di DPC maupun DPD. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita nggak pernah bisa memarketingkan sesuatu kalau kita sendiri. Teman-teman masyarakat di bawah sendiri selalu tanya, emang PKS kerjanya apaan sih? Nah kalau ditanya PKS kerjanya apaan, kalau bukan kita yang memarketingkan siapa lagi gitu. Oke, next Pak. Nah ini juga silakan penumpang. Nah kan sendiri kan nggak pernah tahu kerjaan teman-teman gitu kan. Pada silaturahmi kalau bukan kita buka gitu website. Oke, next Pak. Nah ini pada sekarang. Ini kinerjanya kita coba lakukan rekam jejak. Jadi bagaimana jangankan masyarakat kader aja kalau ditanya teman-teman dewan kerjanya apa sih? Kamu udah tahu nggak? Belum tentu pada tahu kan? Nggak tahu gitu kan? Ya karena memang itu gitu. Visi kita, visi PKS ya 2020 menjadi partai dakwah yang kokoh, menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara. Ya. Visi ini menegaskan bahwa kita masih sebagai partai dakwah malah sudah mengokohkan ya, menjadi partai dakwah yang kokoh. Dan dalam
bagaimana mungkin pengetahuan kita tentang kehumasan itu sendiri. Ya, karena sekarang juga eranya adalah era terbukaan, ya kan? Iya, sekarang era terbukaan, orang pengen tahu semua. Jadi yang dipilih atau yang disukai itu adalah yang banyak diketahui oleh masyarakat. Ya, ini informasi itu seluas-luasnya. Kalau tertutup, kita seolah-olah ada sesuatu yang ini kan tidak terbuka, kan? Nah, kita tidak sesuai. Kita bagaimana konsep partai dakwah itu, ya, karena salah satu misinya itu konsep partai dakwah itu adalah bagaimana bisa berkontribusi dalam peradaban sebagai kontributor umat itu adalah bagaimana bisa kita berkontribusi dalam memperkenalkan Islam ini seluas-luasnya kepada masyarakat, memperkenalkan PKS ini seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada salah pengertian dan tidak ada distorsi tentang Islam dan tentang PKS itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya kan, nah apa itu PR atau public relations atau di Indonesia kan jadi humas. Nah, untuk menjawab ini saya ingin kita pakai logika terbalik dulu. Apa yang bukan? Jadi apa yang bukan PR? Yang bukan PR itu adalah PR itu adalah pertama, artinya dalam bukan acara partai, tapi pesta. Jadi dia bukan pesta. Kemudian dia bukan jadi tadi kalau dilakukan orang bagus. Jadi humas itu bukan pemadam kebakaran. Jadi misalnya nih udah ramai, ada masalah, kemudian humas, kok gak bergerak nih gitu. Misalnya. Jadi wah ada misalnya tangkap KPK misalnya gitu ya. Ini humasnya kita dipuli nih, ini ada saksinya sih. Ini bukan humas, itu namanya pemadam kebakaran. Nah, kerjaan humas itu mencegah ada perkara kebakaran sebenarnya, dan bukan kerjaan humas sendiri pastinya, tapi seluruh penghuni rumah atau bangunan tersebut kan. Sampai ya tadi itu misalnya ngurusin jomblo itu kan kita urusin, kenapa? Itu nggak pahala ya, pahalanya besar gitu ngurusin jomblo itu. Tapi buat partai politik, ngapain ngurusin jomblo? Buat partai politik ya, yang umum ya. Ngapain ngurusin itu jembatan hancur gitu, ntar aja yuk pilu terbangun ya. Ngapain tuh ngurusin musola karpet busuk, ntar aja kalau dia mau kontrak di gua. Tapi kita tidak bergerak sebagai partai politik dengan landasan nilai-nilai seperti itu. Kita bergerak sebagai partai politik yang merupakan partai dakwah yang selalu berusaha bergerak untuk rakyat. Nah, ini kita pertemukan kan antara akhirnya antara tujuan organisasi kita itu dengan target nilai dari organisasi itu dengan target yang kita capai memang berubah gitu. Ketika pemilik media juga merapat dari kepemimpinan kepada politik atau mereka terjun ke dunia politik secara praktis juga.
saat itu kita tidak punya lagi yang namanya third party endorser itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sayyidatina rasulil ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Like, share, dan jangan lupa subscribe.